Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktahul Khairi, MPN 19 100 70 530 108. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Leuthur Rahmah, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran Manajemen Keuangan 2, yaitu materinya tentang kebijakan dividen, yang mana dosen pengampunya ialah Ibu Tilawatil Cisetayoda SE MSI. Baiklah, pertama kali kita akan membahas apa yang dimaksud dengan dividen. Dividen merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan bagian dari laba perusahaan. Dividen merupakan selisih nilai laba bersih setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan sebagai cadangan bagi perusahaan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dalam bentuk dividen cash kepada pemegang saham. Sedangkan kalau perusahaan akan membagikan dividen dalam bentuk saham atau stok dividen, maka laba bersih dimasukkan menjadi laba ditahan. Dividen dibagikan kepada pemegang saham sama besarnya secara proporsional. Selanjutnya tentang dividen policy. Kebijakan yang digunakan, yang pertama, menentukan berapa banyak laba yang harus dibayarkan atau dividen cash kepada pemegang saham. Yang kedua, berapa banyak yang harus tanam kembali laba ditahan. Selanjutnya tentang stok dividen atau dividen dalam bentuk saham. Dividen dalam bentuk saham yang dibagikan sesuai proporsi tertentu. Stok dividen atau SD sama dengan persen kepemilikan saham dikali total stok dividen. Yang pertama, split dividen. Kebijakan untuk meningkatkan jumlah lembar saham dengan cara pemecahan saham dengan pengurangan nilai saham secara proporsional. Misalnya, kebijakan 4-2 berarti perusahaan akan memecahkan saham dari 2 menjadi 4. Artinya, seseorang yang di awalnya memiliki saham 2, setelah kebijakan berlaku, jumlah sahamnya akan menjadi 4. Tujuannya supaya saham lebih liquid, artinya lebih mudah diperdagangkan. Yang kedua, reversi split dividen. Yang pertama, kebalikan dari kebijakan split dividen. Tujuannya untuk menghindari dikeluarkan dari daftar pasar bursa saham utama. Berikut contoh soal 1 tentang stok dividen. Diketahui struktur modal PT Cinta adalah sebagai berikut. Saham biasa 72 juta, dapat dari 720 juta, yaitu dari 6.000 dikali 12.000. Agio saham 38 juta, laba ditahan 40 juta, jumlah modal sendiri 150 juta. Jika perusahaan melakukan yang pertama, stok dividen sebesar 20% dari lembar saham biasa, sedangkan harga pasar 10.000 per lembar. Tentukan struktur modal baru setelah dilakukan stok dividen dan berikan analisisnya. Yang kedua, stok split 9-3. Tentukan struktur modal baru setelah stok split dan berikan analisisnya. Yang ketiga, reversi split atau 3-6. Tentukan struktur modal baru setelah reversi split dan berikan analisisnya. Jawabannya ialah stok dividen sebesar 20% dari lembar saham biasa, sedangkan harga pasar 10.000 per lembar. Tentukan struktur modal baru setelah dilakukan stok dividen dan berikan analisisnya. Stok dividen sama dengan 20% dikali 12.000 lembar sama dengan 2.400 lembar. Saham biasa 2.400 ditambah 12.000 sama dengan 14.400 dikali 6.000 sama dengan 86.400. Agio saham 38 juta ditambah 10.000 kurang 6.000 4.000. 4.000 dikali 2.400 9.600 ditambah 38 juta sama dengan 47.600. Jadi laba ditahan 40 juta dikurang 2.400 dikali 10.000 sama dengan 24 juta. Jadi 40 juta dikurang 24 juta sama dengan 16 juta. Struktur modal baru PT Cinta adalah sebagai berikut. Saham biasa 86.400,
dapatnya dari 6.000 dikali 14.400. Gios saham 47.600, laba ditahan 16 juta. Jadi jumlah modal sendirinya 150 juta. Jawaban B tentang stock split. Stock split 9 to 3. Tentukan struktur modal baru setelah stock split dan berikan analisisnya. Langkah pertama, stock split 9 to 3. A-nya sama dengan 9 dan B-nya sama dengan 3, dimana A bagi B dikali jumlah lembar, dimana A-nya 9, B-nya 3 dikali 12.000 sama dengan 36.000 lembar. Yang selanjutnya B dibagi A dikali nilai nominal, 3 dibagi 9 dikali 6.000 sama dengan 2.000. Jadi struktur modal baru PT Cinta adalah sebagai berikut. Saham biasa sama dengan 72 juta, dapatnya dari 2.000 dikali 36.000 lembar. Agio saham 38 juta, laba ditahan 40 juta, jumlah modal sendirinya 150 juta. Analisisnya, jika perusahaan melakukan stock split 9 to 3, maka jumlah lembar saham bertambah menjadi 36.000 lembar, sedangkan nilai nominal saham akan berkurang menjadi 2.000 per lembar. Jawaban selanjutnya tentang stock reversi split. Reversi split 3 to 6. Tentukan struktur modal baru setelah reversi split dan berikan analisisnya. Stock reversi split 3 to 6 atau 3 to 6. A dibagi B dikali jumlah lembar, 3 dibagi 6 dikali 12.000 sama dengan 6.000 lembar. B dibagi A dikali nilai nominal, 6 dibagi 3 dikali 6.000 sama dengan 12.000. Jadi struktur modal PT Cinta adalah sebagai berikut. Pertama, saham biasa 72 juta, dapatnya di 12.000 dikali 6.000. Agio saham 38 juta, laba ditahan 40 juta, jumlah modal sendiri 150 juta. Jadi analisisnya, jika perusahaan melakukan stock reverse split 3 to 6, maka jumlah lembar saham berkurang menjadi 6.000 lembar, sedangkan nilai nominal bertambah menjadi 12.000 per lembar. Selanjutnya, alat ukur berkaitan dengan dividen. Yang pertama, dividen per share. Yang kedua, dividen yield. Yang ketiga, dividen payout ratio. Dividen per share, ukuran yang digunakan untuk menunjukkan besarnya keuntungan per lembar saham. DPS sama dengan total dividen dibagi total saham beredar. Contoh, PT Bunas Finansi Indonesia Tbk atau BFIN memiliki total saham beredar 53.608.350 lembar. Tahun 2021 dibagi dividen sebesar 7.660.216.422 rupiah. Berapakah besarnya DPS? Jawabannya ialah DPS 2021 sama dengan 7.660.216.422 rupiah dibagi 53.608.350 lembar sama dengan 143 rupiah per lembar saham. Artinya keuntungannya adalah 143 rupiah per lembar saham. Lanjut tentang dividen yield. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja saham. Dividen yield sama dengan DPS dibagi harga pasar saham. Semakin besar dividen yield, semakin menarik bagi investor karena keuntungan per lembar saham yang diberikan perusahaan tinggi. Contoh soal dividen yield, PT Bunas Finansi Indonesia Tbk atau BFIN tahun 2007 bayar dividen sebanyak 1 kali sebesar Rp123 per saham dan tidak membayar dividen final. Harga saham BFIN pada penutupan tahun 2007 adalah Rp3.200 per saham. Berapakah besarnya dividen yield? Jawabannya ialah dividen yield sama dengan Rp123 dibagi Rp3.200 sama dengan 0,0384375.
Dividen payout ratio atau DPR, rasio pembayaran dividen. DPR adalah perbandingan antara dividen per share dengan earning per share yang digunakan untuk menghitung rasio pembayaran dividen. DPR sama dengan DPS dibagi EPS. DPS sama dengan total dividen dibagi total saham beredar. Sedangkan EPS sama dengan EAT dibagi total saham beredar. Rata-rata DPR di BEI sama dengan 0 sampai 25%. Yang terakhir contoh soal DPR. Soalnya PT Maulana pada tahun 2000 membayar dividen sebesar 15.120 juta. Laba bersih yang diperoleh sebesar 92.776.442 rupiah. Sampai akhir tahun tersebut, jumlah saham beredar 378 juta saham. Harga penutupan saham Maulana Rp 1.450. Berapakah besarnya DPR? DPS sama dengan total dividen dibagi total saham beredar. EPS sama dengan EAT dibagi total saham beredar. Jadi jawabannya DPS sama dengan 15.120 juta dibagi 378 juta sama dengan 40. Sedangkan EPS sama dengan 92.776.442 rupiah dibagi 378 juta sama dengan 245 rupiah. DPR sama dengan DPS dibagi EPS. DPR sama dengan 40 dibagi 245 sama dengan 16,32%. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan tentang materi kebijakan dividen. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik guys, terima kasih telah menonton dan jangan lupa pencet tombol yang di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.